Halo rekan trader semua, dengan Tommy Yu di sini. Pada video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal itu gold. Jadi ini study case-nya adalah gold dengan cara price action murni tanpa ada indikator sama sekali. Jadi kita menggunakan tarikan-tarikan garis support and resistance saja. Dan buat Anda yang mungkin nyangkut di gold atau buat Anda yang kepingin masuk di gold, nah ini adalah video buat kalian ya. Hai rekan trader semua, khususnya Anda trader di Forex Market. Menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan tiba, Just Pro mengadakan promo spesial giveaway untuk 5 orang pemenang dengan masing-masing hadiahnya 750.000 atau senilai $50. Periode promo ini dari tanggal 13 April sampai 20 April. Syarat ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus Forex trader yang newbie dan serius ingin belajar. Dan yang kedua, cukup dengan membuka akun MetaTrader dan deposit minimum $50 selama periode promo. Kami akan undi 5 orang pemenangnya itu dan masing-masing akan mendapat hadiah itu $50 ditransfer ke balance Anda. Balance ini tidak di-lock dan dapat di-withdraw. Undian dan pengumuman pemenang akan dilakukan tanggal 25 April dan hadiahnya ditransfer 1 minggu kemudian. Salam cuan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dulu dan juga follow sosial media kami lainnya. Juga bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar Forex atau totally newbie ya, itu bisa simak video belajar Forex dari nol, playlistnya ada di pojok kanan atas. Dan juga bisa bergabung di grup komunitas Telegram kami. Itu kami memberikan signal itu setiap harinya. Silahkan juga untuk menghubungi tim support kami. Linknya saya sertakan di layar dan juga di bagian deskripsi. Kita akan langsung masuk ke analisanya. Dan sebelumnya ada disclaimer terlebih dulu, kami ini bukan penasihat investasi dan segala konten dalam video ini bertujuan untuk edukasi. Dan investor wajib melakukan riset sendiri ya, do your own research dan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke analisanya. Ini saya sedang berada di chart dari gold, itu D1, yaitu daily ya. Dan sekarang ini saya sedang menggunakan charting tools dari TradingView. Dan buat teman-teman yang biasa menggunakan MetaTrader ya boleh saja, silahkan. Ini saya akan menganalisa menggunakan TradingView. Jadi kalau teman-teman belum punya akun TradingView bisa silahkan buka linknya di layar ini ya. Dan itu bisa dibuka secara free. Pilih basic membership saja, nggak usah berbayar. Baik, saya akan langsung. Dan ini adalah chart dari gold. Kalau kita, ini saya coba tarik dari tahun 2022 di sini ya. Ini saya kasih time vertical line biar kelihatan ya. Ini 2022 dan ini 2023. Jadi ini sepanjang 2022 itu gold itu turun. Lihat, ini saya bisa tarik ya. Ini namanya garis trend line. Jadi kelihatan ini trend line-nya turun, menurun begitu. Kemudian ini saya juga bisa tarik garis. Ini namanya channel line. Itu kurang lebih begini ini. Oke. Nah, cara menggambarnya itu ya selama banyak yang bisa dihubungkan seperti ini ya. Istilahnya itu wick. Itu candle ini ada ekor-ekor ini wick namanya. Kita bisa connect, hubungkan ini juga. Itu kita bisa tarik namanya trend line atau channel line. Dan kemudian ini jadi sepanjang 2022 mostly downtrend. Kemudian di tahun 2023 ini itu gold itu uptrend. Uptrendnya cukup ini ya, ini membentuk channel. Kemudian dia retrace, kemudian dia naik lagi uptrend gitu ya. Dan ini bisa menjadi seperti ini nih. Jadi ini channel line-nya seperti ini dan ini dia bergerak dalam range yang cukup uptrendnya cukup solid lah ya selama ini saya lihat. Nah, pada saat ini itu di tahun 2023 ini ya, ini perbatasan ini tepatnya dari November lah. November ini gold patah tren di sini ya. Di November ini patah tren, kemudian dia naik. Nah, ini penurunan ini bukan downtrend. Ya, penurunan ini namanya retrace atau istilahnya itu korektif lah. Jadi ini adalah naik, kemudian ini koreksi ya, retrace, kemudian ini melanjutkan kenaikannya. Dan pertanyaannya begini, kalau kita lihat apakah gold sekarang ini ada potensi untuk naik? Jawabannya masih ada. Ya, karena kita lihat ini all time high-nya itu di sini nih. Di 2000 level 2070-an ya. Kalau kita tarik garis sebelakang ini juga masih ada lagi yang lebih tinggi. Ini all time high-nya juga itu mencapai level kira-kira sama di 2070-an. Kalau saya ambil vertical line-nya ya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kita lihat bahwa ini adalah all time high-nya dari gold. Oke.
Nih ya, titik 1, titik 2, dan ini belum sentuh. Apakah bisa menyentuh lagi? Ya probably saja bisa gitu ya. Sangat memungkinkan untuk ini bisa balik ke sini. Baik, sekarang kita akan bedah lebih lanjut, khususnya di bagian ini nih. Ya, di bagian ini, di kira-kira 4 bulan terakhir ini, kita akan bedah lebih lanjut, supaya kita bisa tahu arahnya kemana. Kita akan masuk ke time frame, saya akan pakai time frame yang lebih pendek, yaitu 4 jam. Oke. Nah, ini saya pendekin dulu ya, biar nggak ganggu gitu ya. Oke, nah, teman-teman semua, ini clear banget ya. Kalau teman-teman lihat gitu, clear sekali bahwa di gold ini itu membentuk semacam channel. Kita sebut sebagai channel atau kayak terowongan gitu ya. Jadi kalau saya tarik garis trendline seperti ini teman-teman bisa lihat bahwa ada semacam, oke saya zoom dulu ya biar lebih gede. Ini saya titik bawahnya ini, kita bisa konekkan, hubungkan dengan ini. Ya kira-kira ini kita hubungkan, kurang lebih membentuk garis trend line-nya seperti ini. Oke. Ya, teman-teman lihat bahwa ini adalah trend line-nya, dan ini yang tembus ini false breakout. Jadi breakout yang nggak jadi, kemudian ya ini biasa mainannya ini sih, mainannya big boys atau bank-bank besar, bandar di forex gitu ya. Dia jebolin ke bawah. Nah, ini banyak yang kejebak nih. Kalau orang-orang yang nggak sabaran gitu ya, begitu ini break begini, dipikir patah trendline, dia akan nge-short dan kemudian ditarik naik ke atas. Nah, ini banyak yang kena chop di sini. Channel ini, itu kita bisa tahu bahwa di setiap channel ini di garis yang kita bisa gambar ini merupakan area-area rejection. Area rejection itu di mana harganya ini, ya, ini contoh nih kejadian lagi nih ya, digocek begitu, kemudian dijatuhin lagi supaya ya ini banyak trader yang cut loss di sini. Ini di area-area ini ya, di garis channel atas dan channel bawah ini ada yang namanya rejection. Jadi ketika harga mencapai sini dia akan turun ke bawah, kena ini dia akan naik terus begitu. Dan ini ada false breakout, naik lagi ke sini, turun, naik, dan saat ini itu sudah berada di bawah begini dan dia berusaha untuk naik lagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah trennya ini patah? Enggak jawabannya. Jadi trennya masih uptrend. Dengan kita lihat bahwa masih membentuk higher high. Jadi ini higher high, high-nya lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita pakai circle, ini high lebih tinggi, lihat tuh. Ya lebih tinggi. Kemudian low-nya juga lebih tinggi. Ini low. Makin lama makin tinggi. Oke, ini misalkan di sini dan di sini. Makin lama makin tinggi. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah ya, jadi masih solid sekali untuk uptrend. Tetapi ya, teman-teman kalau teman-teman perhatikan, ini saya agak zoom besarkan lagi ya. Kalau teman-teman lihat nih ya, kita mulai dari sini nih. Ya, ini wave atau kita bisa bilang itu ini kenaikan yang sangat cepat, sangat agresif dari bull ya, naik ya. Ini butuh berapa candle? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 candle naik ke atas ya. Nih. Ini sekitar 10 candle, saya kasih warna lain supaya jelas ya. Saya kasih 3 deh. Oke. 10 candle. Kemudian dia turun di sini, itu butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kira-kira 10 candle. Kemudian dia naik, ini saya copy dulu. Dia naik di sini, ini naiknya ini slope miring ya, kemudian dia turun. Saya gambar dulu deh biar gampang ya nanti analisanya. Kemudian dia naik lagi. Oke. Nah, ini kenaikannya ini cukup brutal ya. Cepat sekali nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 ini naiknya ini ya impulsif sekali. Candlenya ini tebel, panjang, warnanya putih ini naik ya, solid naik, capai sini. Jadi setiap kali naik itu kuat ya, turun ini pelan naik. Nah, tapi teman-teman lihat di yang terakhir di sini ya, di sini ke sini ini cukup lama. Jadi butuh berapa candle? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya, mungkin sekitar 20 candle. Dan ketika dia turun di sini nih, ini cuman butuh 1 2 3 4 5 candle dia bisa langsung capai dasar. Nih, biar lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini nih sangat impulsif penurunannya. Dan kalau kita zoom lebih dekat lagi ya, saya turunkan lagi ke chart time frame 1H. Itu kelihatan di sini bahwa dia mencoba naik, ada area-area rejection di sini, dia mencoba naik dan dia ini mau kemana, ini yang kita perlu tebak nanti arahnya kemana. Oke, sekarang arahnya ini mau kemana yang di sini ini ya. Kita zoom lagi lebih dekat ya. Misalkan saya ambil lebih 30 menit lah ya. Kalau kita lihat di sini, ini garis trendline ke bawah ini adalah area rejection. Dan ini sekarang kalau kita lihat kan ini sudah naik, kemudian dia mulai turun ke bawah. Apakah ini akan jebol ke bawah? Saya rasa enggak loh. Ya, ini chance-nya ini menurut saya mungkin 70% dia akan masih naik ke atas lagi. Jadi kalau kita ambil, ini saya detailin lebih dikit ya, lebih precise ya di sini. Ya, biasa targetnya itu saya akan ngitung itu dari upward dari yang terakhir. Jadi di sini nih. Jadi ini kalau saya copy kira-kira begini. Nah, gini deh. Kira-kira di sini ini. Jadi target berikutnya itu di level ini ya, 2058. Kecapai itu kira-kira di tanggal 19 April. 19 April itu 3 hari kemudian ya. Ini saya coba gedein ya. Ya, bisa jadi seperti ini nih. Ini tanggal 19 April atau tanggal 20 April. Jadi sebelum Lebaran itu gold akan mencapai titik tingginya, atau mungkin bisa juga spike nyampe ke all time high, baru habis itu ini gini ya. Ini mungkin akan spike begitu, terus habis itu, nah kita nggak tahu nih, hopefully sih bisa patah ya. Sehingga ada kemungkinan, ada kesempatan untuk nge-shot itu. Kalau nge-shot ini nanti jatuhnya dalam biasanya. Nah, untuk plannya gimana? Jadi kalau ini saya hapus dulu deh. Jadi ini mungkin bisa saja nggak kejadian ya. Oke, kalau kita zoom ke 30 menit. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, ini teman-teman bisa ambil posisi di sini untuk entry. Jadi kalau mau entry-nya bisa dapat harga lebih baik ya, itu bisa entry di sini nih. Nih, kira-kira di sini nih, di area-area ini nih bisa entry. Ya, di area ini nih biasa akan ada retest, istilahnya itu rejection ya. Jadi nanti bisa limit order, limit buy di sini. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa pasang di sini. Ini kasih warna merah deh. Ya, stop loss-nya pasang di sini. Di kisaran 1990 deh. Here we go. Dah, kira-kira di sini. Jadi kalau misalkan ini memang ambil di area ini, kalau misalkan nggak jadi naik dan break ke bawah, ya cut loss-nya kan sedikit ya, nggak terlalu dalam. Bisa kalau break itu kita ganti acara, itu ganti planning, nanti kita akan nge-shot di sini. Tapi kalau ini rejection di sini, nanti bisa dapat harga lebih baik dan harganya ini hopefully akan naik ke mencapai target di sini nanti. Well, itu simple saja di situ. Dan nanti kalau sudah jalan, mungkin kita akan analisa lagi ya.
Sekian saudara, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Itu tadi saudara tutorial singkat tentang bagaimana menganalisa gold, dan semoga ini dapat membawa insights dan juga membawa pemahaman yang baru tentang technical analysis. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam cuan.